Shalom, selamat siang para pemirsa Gema Pengharapan. Pada siang hari ini kami coba untuk menyampaikan sedikit kegiatan dari tempat kami, cabang Sekolah Sahabat di Kalibata City. Para pemirsa, sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Gereja Master Hari ke-7 tentang City Evangelism, maka kami TSPM mendapat tugas di Kalibata City Square sebagai Center of Influence yang diberikan kepada kami untuk menjalankan satu misi kesehatan di Center Influence yang ditempatkan di Kalibata City Square. Para pemirsa, saya akan coba untuk sedikit memberikan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di sana. Kita bermulai kegiatan tersebut pada sekitar 3,5 tahun lebih di Kalibata City dengan melakukan pemeriksaan atau konsultasi kesehatan kepada warga di sekitar apartemen Kalibata yang cukup banyak dan sangat heterogen, sangat bervariasi, karena di sana ada berbagai bangsa yang ada tinggal di apartemen, dan tugas kita di sana ialah bagaimana memberikan kepada mereka pengetahuan atau informasi tentang bagaimana supaya bisa hidup lebih baik, bagaimana supaya bisa hidup sehat lebih lama. Itulah yang kami lakukan di sana, dan program-program yang kita bawakan kepada mereka ialah kita membuat satu seminar kesehatan, kita membuat seminar tentang makanan sehat, kita membuat kegiatan-kegiatan seperti seperti melakukan hubungan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti mengajar bahasa Inggris secara gratis, juga mengajar matematika kepada anak-anak di sana, anak-anak sekolah. Jadi hubungan itu memberikan kita sangat dekat dengan mereka, dan kita harapkan dengan hubungan yang dekat bersama mereka itu kita bisa mencoba untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus. Ya, seperti yang ada kita dalam Matius 5 ayat 16 yang dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi melalui hubungan yang baik dengan mereka, maka kita harapkan mereka dapat mengenal siapa kita sebenarnya. Seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa hidup Yesus selama lebih dari 3 tahun dalam pelayanannya, dia lebih banyak berkeliling ke desa-desa, berkeliling ke kota-kota untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik agar orang lain mengenal dia melalui perbuatan-perbuatannya. Itulah juga tugas yang kami bawakan di Center of Influence di Kalibata City Square sana. Kami berhubungan dengan mereka melalui kesehatan, melalui seminar, melalui kegiatan-kegiatan mengajar, melalui masak-memasak. Mungkin sampai saat ini belum semua kita lakukan, tapi sampai saat ini setelah memasuki tahun keempat, di sana kita sudah membuat satu sekolah sahabat cabang, dan kita berbakti setiap sahabat dengan didukung oleh jemaat terdekat. Kebetulan pada saat itu ialah jemaat MTR 01. Dan selain itu ada kegiatan care group yang kita lakukan pada
hari Kamis setiap minggunya. Jadi ada 2 kegiatan yang kita lakukan di sana setelah sebelumnya kita melakukan pendekatan dengan mereka. Sampai saat ini kegiatan Sekolah Sahabat Cabang kita sudah membaptiskan 3 orang dan ada beberapa lagi yang menyusul. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan semuanya dengan baik, karena dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita berikan kepada mereka, pelayanan-pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada mereka, selain secara langsung mereka mendapatkan akan pelayanan kesehatan, pengetahuan mengenai kesehatan, kita juga memberikan kita tidak bisa secara langsung memberikan kepada mereka mengenai firman Tuhan, tapi dengan perlahan-lahan kita bisa memberikan kepada mereka hal-hal mengenai firman Tuhan. Contohnya mengenai kita bicara soal air adalah satu kebutuhan yang utama daripada kesehatan kita, maka dengan air juga itu kita bisa melakukan bahwa firman Tuhan itu akan mengalir seperti air. Jadi kita membawakan kepada mereka hal-hal yang selalu berhubungan dengan Alkitab. Artinya setiap hal-hal yang kita berikan kepada mereka, kita usahakan reverse ke Alkitab agar secara perlahan-lahan mereka bisa menerima akan kebenaran yang kita sampaikan pada mereka. Saudara sekalian, di Kalibata City begitu banyak bangsa-bangsa yang ada di situ. Dalam arti di sana ada heterogen sekali kehidupan mereka di sana. Jadi sangat cocok dan sangat tepat penempatan center of influence yang ada di sana. Dan kita harapkan, kalau nggak salah pada saat 4 tahun sebelumnya, kegiatan Center of Influence yang dilakukan di beberapa mall di Jakarta ini ada beberapa. Namun saat ini kalau kita bisa lihat yang masih bisa cukup bertahan ialah yang ada di Kalibata City Square itu. Ya, ini satu berkat Tuhan, dan kami harapkan juga akan dibuka di tempat-tempat lain dengan kegiatan yang sama, dan dengan demikian akan lebih banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Sebab kita ketahui orang-orang yang ada di apartemen itu, mereka umumnya orang-orang yang sibuk bekerja. Mereka keluar pagi-pagi sekali dan pulang sudah malam. Dan kesempatan bertemu dengan mereka itu biasanya hanya pada saat jam-jam makan atau pada saat jam pulang kantor. Disitulah kita bisa memberikan pekabaran mengenai kesehatan, pekabaran mengenai bagaimana kita bisa mengatur cara hidup kita, memperbaiki cara hidup kita, agar dengan demikian dalam bekerja, mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa mendapatkan kesehatan yang baik, dan itu akan membawa satu keuntungan bagi mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengenal. Akhirnya, dalam pelayanan itu mereka sering bertanya, kalian dari mana? Pada saat itulah kita sampaikan mereka bahwa kita dari organisasi Gereja Masih Advent yang sangat memperhatikan akan kesehatan orang-orang lain. Oleh karena itu kami mau memberikan pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara. Demikianlah yang kami bisa sampaikan. Dan yang kami harapkan ialah bahwa pelayanan-pelayanan yang demikian ini dapat kita berikan lebih banyak lagi, agar lebih banyak orang-orang yang akan bisa mengenal Tuhan melalui doktrin kesehatan yang kita miliki. Kita ketahui bahwa doktrin kesehatan Advent ini sangat kuat, dan sampai saat ini saya lihat sudah begitu banyak organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas lain yang mencoba untuk meniru akan hal ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan-pelayanan ataupun charity klinik di berbagai tempat, sehingga hal ini juga memberikan menolong kami, karena mereka bilang juga, oh seperti yang di sana ya, yang dilakukan oleh komunitas ini. Nah, itulah kami harapkan sekali lagi agar hal ini dapat lebih didukung oleh
organisasi agar demikian kita bisa bersama-sama memberi pekabaran kepada Injil dan memberi pekabaran Injil melalui kesehatan, dan orang-orang lain dapat mengenal, dan akhirnya Tuhan akan bersama-sama dengan kita untuk membawa pekabaran ini ke seluruh dunia, bahkan ke seluruh pelosok-pelosok di mana saja yang dapat kami sampaikan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatian yang para pemirsa berikan. Kita akan jumpa nanti di lain berikut.